Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita di pagi hari ini di Sarapan. Pagi hari ini kita akan membahas perjalanan bangsa Israel ketika mereka kembali lagi ke Yerusalem dari Persia, di mana mereka mengalami jajahan di Persia. Akhirnya kalau kita baca di kitab Esra, dituliskan di sana bahwa Tuhan melalui Esra, dia membawa kembali bangsa Israel untuk ke Yerusalem. Dan mereka ingin membangun kembali bait suci yang sudah runtuh di Yerusalem. Nah, sebetulnya tujuan awal mereka kembali ke Yerusalem, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah untuk membangun kembali bait Allah yang sudah menjadi reruntuhan. Nah, tetapi ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, ada pertentangan dengan orang Samaria yang sampai menghentikan pekerjaan bait suci itu. Nah, karena bait suci sudah dihentikan, bukan hanya bait suci yang dihentikan, tetapi hubungan mereka dengan Tuhan juga mengalami tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Nah, sampai mereka mulai acuh tak acuh secara rohani dan melupakan tujuan mereka yang awal, yaitu adalah membangun kembali bait suci. Lalu Tuhan yang Maha Baik itu berusaha sebaik mungkin untuk membawa umatnya kembali dekat kepadanya. Dan Tuhan mengirim nabi, yaitu adalah Hagai. Mari kita baca di Hagai 1 ayat 2-5. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, waktu saya membaca di ayat yang kedua ini, yaitu sekarang bangsa Israel berkata bahwa sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali firman Tuhan. Saya mendapat pengertian bahwa sama saja kalimatnya dengan nanti saja aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, sekarang aku bekerja aja sampai aku sukses, baru aku nanti sungguh-sungguh sama Tuhan. Atau nanti wes kalau aku sudah mendapatkan apa yang aku mau, jawaban dari doa-doaku, baru aku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, di ayat yang keempat, kita melihat bahwa rumah-rumahmu dipapani dengan baik. Intinya adalah kepentingan-kepentingan pribadi bangsa Israel itu didahulukan terlebih dahulu. Lalu sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan, sedang rumah ini adalah bait suci. Tapi kalau kita artikan secara sekarang ini yang kita bahas, itu adalah secara rohani, bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan yang tetap menjadi reruntuhan. Berarti tidak ada pertumbuhan, hanya stuck saja. Nah, di ayat yang kelima jelas dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, sama dengan koreksilah dirimu sendiri. Nah, sudah waktunya untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa kok harus menunggu-nunggu, menunda-nunda? Nah, di dalam pengertian saya,
perhatikanlah keadaanmu, koreksi dirimu. Itu adalah hal yang tidak mudah yang kita lakukan. Saya pun pribadi itu tidak mudah melakukan koreksi pribadi untuk diri sendiri. Kalau secara rohani, bagaimana kita bisa dikatakan itu mengoreksi diri? Yaitu koreksi apakah kita sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengoreksi apakah pribadi kita sesuai dengan firman Tuhan kalau kita tidak membaca Alkitab, kalau kita hanya mendengarkan khotbah saja tetapi tidak mengambil waktu pribadi untuk membaca, merenungkan, bertanya sama Tuhan, apa pengertian yang paling spesifik yang Tuhan berikan untuk firman tertentu buat hidup saya dan hidup saudara secara pribadi, yang itu membuat pertumbuhan di dalam kerohanian saya dan saudara. Nah, di ayat yang ke-6 saya lanjutkan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Begini ayat yang 9 ya. Lanjut ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Di ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu, tertulis 2 kali, berarti ini amat sangat penting. Mari kita koreksi kehidupan kita secara rohani. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Hubungan yang intim, yang bukan hanya ke gedung gereja saja, yang bukan hanya aktif mengikuti setiap ibadah saja, tetapi di rumah tidak membaca Alkitab atau tidak berkomunikasi dengan Tuhan, bahkan tidak berbuah di dalam keseharian kita. Nah, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu bangunannya seperti apa? Apakah masih menjadi reruntuhan, atau bangunannya setengah-setengah, atau bangunannya stuck saja? Nah, mari kita melihat di firman Tuhan, kita jangan berhenti di sana saja. Kita lihat di ayat yang ke-8. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bawalah rumah dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat amat komplit ya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini istilahnya apa ya, mempertanyakan masalah tetapi juga memberikan solusi. Dan kita melihat di ayat yang ke-8 ini adalah solusinya yang Tuhan berikan. Kita lihat gunung itu adalah tempat yang tinggi. Di firman Tuhan tuh, ketika zaman Tuhan Yesus sering mengasingkan diri ke bukit, ke tempat yang tinggi. Yesus berdoa di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena di sana lebih kusuk, di sana lebih sepi, lebih pribadi. Jadi kenapa kok dipilih gunung? Karena jangan lihat orang, tapi lihat aku sendiri, aku dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Nah,
Terus juga ditulis bahwa bawalah kayu. Nah, kayu ini kenapa kok harus membawa kayu? Kayu itu dipakai untuk menjadi dasar atau fondasi untuk membangun rumah ya. Nah, sama dengan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kita membawa dasar itu, yaitu firman itu kepada Tuhan. Dan bangunlah rumah itu, dan bangunlah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, di ayat yang ke-12 dan ke-13, lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosada imam besar dan selebihnya bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Bangsa Israel mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga mari kita koreksi diri kita. Bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan? Jangan merasa rendah diri, jangan merasa, oh aku kan begini-begini saja, aku kan tidak lebih rohani dari si dia, si A, si B, atau aku ini kan punya kelemahan tubuhku, atau aku ini kan tidak terlalu cantik, atau tidak terlalu kaya, atau aku tidak terlalu memiliki karisma. Buanglah itu semua, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak memandang status, tidak memandang kita itu sudah sampai di mana. Tetapi yang Tuhan mau itu adalah kerinduan hati kita. Di hari ini, kesempatan kali ini, kalau Bapak Ibu Saudara mengambil kesempatan sekarang ini untuk mau berkomitmen, Tuhan, aku ini lemah, aku ini sudah tidak bisa membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Baitmu ini sudah menjadi reruntuhan, masih menjadi reruntuhan. Aku ingin membangun kembali ini. Nah, justru dari ketulusan itu, kejujuran itu adalah harga yang sangat amat mahal buat Tuhan. Dan Tuhan senang dengan ketulusan hati Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak supaya kita sama-sama datang dengan rendah hati, minta Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa membangun reruntuhan itu menjadi bait suci yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan kiranya tetapkan hubungan dengan Tuhan itu sebagai prioritas di dalam segala aspek kehidupan kita, prioritas yang utama. Karena di dalam Matius juga dituliskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu di dalam segala aspek. Nah, kalau seseorang itu hubungannya dengan Tuhan itu baik, pasti hubungannya dengan sesama itu pasti baik. Tetapi kalau seseorang hubungannya dengan Tuhan itu sudah tidak baik, pasti ada saja tidak baiknya hubungannya dengan sesama. Dan kiranya Roh Kudus tolong kita supaya hubungan kita dengan Tuhan itu diperbaiki, baik semua antara kita dengan Tuhan. Maka semuanya Tuhan Yesus akan menambahkan, termasuk pemulihan untuk hubungan dengan sesama. Kiranya sarapan ini bisa memberikan semangat, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati.